Status mantan terpidana tidak serta-merta menghilangkan hak seseorang untuk menjalankan profesi advokat, selama tidak ada putusan pengadilan atau keputusan organisasi advokat yang mencabut hak tersebut. Prinsip ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yang menempatkan mekanisme etik dan organisasi profesi sebagai pintu utama dalam menentukan boleh tidaknya seorang advokat tetap berpraktik. Polemik mengenai batasan tersebut mencuat dalam persidangan perkara pemerasan pengurusan sertifikat K3, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang menjerat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Nul. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan keberatan atas kehadiran Munarman sebagai salah satu penasihat hukum terdakwa, dengan alasan status Munarman sebagai mantan terpidana kasus terorisme. Wakil Sekretaris Jenderal, Wasekjen, Dewan Pimpinan Pusat, DPP, Ikatan Advokat Indonesia, IKADIN, Erwin Atosmal Umar, menegaskan bahwa mekanisme pemberhentian advokat telah diatur secara tegas dalam Pasal 10 Ayat 1, Undang-Undang Advokat. Pasal 10 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat mengatur alasan pemberhentian advokat, dengan bunyi sebagai berikut. Namun, Erwin menjelaskan bahwa ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan secara parsial. Dalam praktik, penerapan Pasal 10 Ayat 1, huruf B harus dibaca bersama dengan huruf C, yang menegaskan peran mekanisme internal organisasi advokat. Menurut Erwin, seorang advokat tidak bisa serta-merta kehilangan hak profesinya hanya karena dijatuhi putusan pidana. Ia menekankan, profesi advokat merupakan profesi yang rentan terhadap kriminalisasi. Dia bilang pemberhentian advokat akibat pelanggaran hukum harus terlebih dahulu diuji oleh Dewan Etik Organisasi Advokat tempat yang bersangkutan bernaung. Erwin menegaskan, hanya Dewan Etik Organisasi Advokat yang memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu perbuatan melanggar Kode Etik Advokat Indonesia, KEAI. Pandangan senada disampaikan pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Albert Aris. Ia menegaskan bahwa putusan pidana penjara tidak otomatis menghapus hak seseorang untuk menjalankan profesi advokat, sepanjang tidak disertai pidana tambahan berupa pencabutan hak. Albert menambahkan, syarat lainnya adalah tidak adanya pemberhentian dari organisasi advokat atau pencabutan berita acara sumpah oleh pengadilan tinggi tempat advokat tersebut disumpah. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Jakarta Pusat, Senin, 2 Februari 2026. JPU KPK menyatakan keberatan atas kehadiran Munarman sebagai penasihat hukum Immanuel Ebenezer. JPU mempersoalkan status Munarman sebagai mantan terpidana kasus terorisme yang telah bebas pada 2023. Majelis Hakim Tipikor yang dipimpin Nur Sari Baktiana menanggapi keberatan tersebut dengan memeriksa legal standing Munarman sebagai penasihat hukum. Majelis Hakim kemudian menjelaskan bahwa Munarman memiliki kartu tanda advokat, KTA, yang masih berlaku hingga 2035, serta didukung surat kuasa dan berita acara sumpah. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim menilai Munarman memiliki pijakan hukum untuk menjadi penasihat hukum terdakwa dan tetap diizinkan beracara. Hakim juga mempersilakan JPU KPK menuangkan keberatan secara resmi. Majelis Hakim kemudian meminta tanggapan Munarman atas keberatan yang diajukan JPU KPK. Munarman mengakui dirinya merupakan mantan terpidana, namun menegaskan tidak pernah ada pencabutan hak profesinya sebagai advokat. Ia menegaskan, dalam perkara yang menjeratnya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tidak terdapat klausul yang mencabut haknya untuk menjalankan profesi advokat. Munarman menambahkan, pencabutan status advokat hanya dapat dilakukan melalui mekanisme organisasi profesi. Diketahui, Munarman sebelumnya dituntut 8 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara terorisme yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Senin, 14 Maret 2022. Jaksa menyatakan Munarman terbukti melanggar Pasal 15 Yungto Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Munarman dinilai terlibat dalam tindak terorisme karena menghadiri sejumlah agenda pembayatan anggota ISIS di Makassar dan Kabupaten Deli Serdang pada 24-25 Januari serta 5 April 2015. Pada Rabu, 6 April 2022, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis 3 tahun penjara kepada Munarman. Lupa subscribe ya!